mengancam bahwa akan ada orang misterius yang mungkin bisa menyakiti Apung kalau si Apung ini membuka semua kasus ini. Apung ini juga bilang bahwa dia akan bersaksi dengan pihak kepolisian asalkan ketiga pelaku sudah tertangkap. Halo semua, makasih udah nonton, semoga dalam keadaan baik. Kasus Vina Cirebon kembali menjadi perbincangan hangat setelah kasus ini kembali dibuka lewat sebuah film berjudul Vina Sebelum 7 Hari. Kasus ini sendiri terjadi pada tahun 2016, yang artinya sudah 8 tahun kasus ini ada, tapi korban belum menerima keadilan sebagaimana mestinya. Tapi di video ini, gue akan memberikan informasi bahwa kita tuh benar-benar harus mengawal kasus ini terus. Karena katanya ada dugaan orang kuat di dalamnya. Ada sebuah akun Facebook bernama Apung RP yang sebelumnya dicurigai sebagai pelaku terhadap kasus Vina. Namun belakangan ini dia membuka kesaksiannya yang sampai sekarang belum tahu nih kepastian kebenaran dari kesaksiannya tersebut. Tapi dari segala bukti dan asumsi yang dia berikan sangat-sangat kuat untuk dijadikan sebagai bukti. Meskipun dia ini kemungkinan bisa jadi tersangka karena dia ini menutupi kasus atau mungkin saja terlibat secara langsung. Tapi setidaknya dia ini berani untuk bicara. Oke, gue akan menceritakan bagaimana akhirnya dia speak up dan memberitahukan ketiga terduga lainnya yang menjadi viral di sosial media. Jadi awalnya akun TikTok bernama Egy Ripra tiba-tiba jadi bulan-bulanan netizen karena sosok namanya yang sama persis dengan pelaku yang kabur. Ya kan, jadi namanya persis, terus dia ini membuat sebuah video akan klarifikasi gitu. Lalu Egy ini juga sempat membalas komen di akun TikToknya seperti ini. "Bang, lu kenal Hadi Killing Me Inside Don't Look Back nggak?" Terus dibalas Egy ini di TikToknya, "Hadi Bandul ya kenal, satu desa." Nah, jadi ada satu dibalas netizen ini, dia pelaku yang udah ketangkep loh. Jadi dibalas Egy gini, "Bukan kocak, kita di sini bertiga nggak ada sangkut pautnya, tapi malah jadi korban mulut netizen." Terus dibalas lagi nih, "Siapa aja tuh bang yang bertiga?" Nah, dari sini netizen itu menganggap bahwa ini merupakan kalimat keceplosan yang dilakukan oleh si Egy. Lalu komentarnya pun dibanjiri hujatan netizen hingga akhirnya dia memprivate akunnya. Netizen semakin curiga dong dengan apa yang dilakukan si Egy Ripra ini. Terus si netizen ini kemudian mencari tahu lewat akun Facebook bernama Apung RP yang rupanya berteman dengan Facebook Vina. Wajah Apung RP ini dengan Egy Ripra tadi tuh sama persis. Lalu netizen mencari tahu lewat postingan lama yang membuat netizen itu semakin yakin. Karena si Apung RP ini juga berteman dengan salah satu yang diduga pelaku Vina yang bernama Hadi yang masih menjalani hukuman. Motor gede yang diposting oleh Apung RP juga berwarna merah, sama persis seperti yang digunakan di film Vina. Dan Apung RP ini juga berasal dari Cirebon dan seorang yang memiliki riwayat geng motor. Lalu yang membuat netizen semakin yakin dan mencurigai dia adalah ketika dia berdebat dengan seorang netizen wanita yang bilang gini. Jadi ada salah satu netizen wanita yang berkomentar di akun si Apung RP ini. "Oi, di mana lu sekarang? Kalau emang nggak salah, harusnya lu tuh nggak takut. Nyawa harus dibalas dengan oke. Terus dibalas lagi nih sama si Egy Ripra. "Coba deh pakai foto asli biar enak. Besok juga mau laporan ke polsek biar semua tahu kebenarannya. Karena cuma polisi yang punya datanya. Kalau untuk usut mengusut mah belakangan. Yang penting nama saya bersih aja dulu dari tuduhan yang gak bener." Terus dibalas lagi nih sama si Dea. "Tapi foto lo tuh udah kesebar di TikTok. Postingan di akun lama pun nunjukin semuanya. Masih inget kan sama tetet Vina? Lu orang Cirebon juga. Terus lu ganti identitas sama operasi wajah?" Ditanya sama si dia tadi nih. Terus dilanjutkan nih sama si dia. "Akun Apung RP itu punya lu kan? Postingan udah banyak.
Terus ini yang baru lagi. Dari postingan aja, lu terakhir upload Juli 2016. Agustus nggak ada, muncul lagi pas September. Kemana sebulan itu kok nggak buka Facebook? Nah, jadi dibalas lagi nih sama si Egi. Dibilang udah tenang aja, besok mau ke polsek buat laporan biar semua tahu kalau tuduhan itu semuanya nggak benar. Si Dea ini balas lagi nih, mana berani kalau polisinya aja udah lu kasih uang tutup mulut. Nah terus dibalas lagi nih sama si Egi, lu kira ini kasus maling ayam? Ini kasus besar, bapak gue kuli, gue orang susah, malah dibikin susah sama netizen. Makanya pakai akun asli. Terus ayo besok ikut ke polsek bareng biar tahu. Nah, Egi reply ini melanjutkan, berarti di pikiran lu polisi itu nggak bener dan bisa disogok. Udah tenang aja, besok semua bakal tahu. Nah jadi dibalas lagi nih sama si Dea. Lah dikira akun fake. Minta dijawab dulu soal akun lama namanya akun RP. Percuma langsung ke polsek kalau lu nggak ngaku. Masa orang susah punya motor ninja? Dilanjutkan lagi nih sama si Dea. Posisi di mana? Jakarta, Bandung, apa Kalimantan? Nah, bisa lah zaman sekarang lu punya duit, punya kuasa. Kan di berita katanya sih satu yang kabur ada anaknya polisi. Masa anaknya di penjara? Dibiarin sih. Dibalas nih sama si Egi. Dari dulu di Cirebon woi. Dibalas lagi sama si Dea. Please, emang lu nggak ngerasa bersalah sama sekali? Bisa setenang ini menjalani hidup. Lalu ada akun Facebook bernama ArkoYS yang membuat postingan tanggal 17 Desember 2017 yang berisi kisah nyata Cirebon akibat Kawasaki. Lalu dalam postingan itu ternyata akun Apung RP ini berkomentar, iya benar. Terus ada beberapa komentar lagi yang datang dan si ArkoYS ini memberitahukan pelaku-pelaku. Nah, yang kita itu nggak mengerti nih maksud dari pelaku ini tuh apa. Terus dia kasih tahu ini pelaku 2, ini pelaku 4. Nah, terus ada kawannya nanya lagi, nah pelaku utamanya siapa? Dibalas si ArkoYS ini, ya iku Apung RP. Nah dari komentar itu membuat netizen tuh semakin penasaran nih dan kecurigaan itu menjadi bertambah gitu. Nah diketahui bahwa seperti ada kecocokan foto si Apung ini dan beberapa temannya yang mirip tersangka yang sudah ditahan. Lalu ternyata Apung RP ini membuat akun TikTok baru bernama Apung. Dia mengatakan bahwa ini tuh akun realnya dan yang lain itu fake dan menebar hoax. Dia janji bakal membuka kasus ini terang benderang. Postingan pertamanya, dia mengirimkan isi chattingannya dengan bocil New KCJR yang merupakan Eki, korban eksekusi bersama pacarnya yaitu Vina. Dan isi chattingannya itu seperti ini. Jadi tampak di screenshot ini bahwa si Eki ini menchatting kayak, oke udah mau kesana nih, gua nggak minum ya bro, biasa sama gebetan. Terus dibalas nih sama si Apung, oke kamu santuy aja, teman-teman juga nggak mabok kok, dikit aja. Ki beli rokok ya. Terus dibalas lagi nih sama si Eki, beres. Lalu pada tanggal 27 Agustus 2016 sekitar pukul 8.40 malam di chat nih, Ki kamu jadi kan? Ntar malam soalnya anak-anak pada bete mau ke tempat biasa. Jadi dibalas lagi nih sama si Eki, ya jadi sih, tapi kan gua nggak enak sama Egi. Soalnya Vina cerita kalau dia suka sama Vina. Jadi dibalas nih sama si Apung, bukan hanya anak si Pak DPR, ya kan, palakmu katanya si Eki, gitu kan. Jadi ini tuh adalah postingan sebelum kejadian si Eki sama si Vina tadi. Terus pada postingan keduanya, ia langsung spill wajah dari terduga ini yang bernama Giolola Egi dan juga membeberkan akun Facebooknya. Dari wajah yang ditampilkan sama persis dengan ciri-ciri pelaku yang dicari kepolisian. Memiliki rambut keriting, berkulit hitam, berbadan kecil, dan tinggi sekitar 160 cm.
Apakah kalian melihat ini ada kecocokan? Sekali lagi ini masih cocokologi ya, karena belum diketahui secara pasti apakah benar-benar si Egy yang dimaksud ini nih. Lalu pada postingan selanjutnya, ia mengenalkan Prima RS atau yang kita kenal sebagai Andi. Prima ini sebelumnya membuat sebuah postingan di akun Facebooknya. Maaf buat para netizen, jangan gampang termakan fitnah. Saya nggak pernah ganti identitas dan saya nggak tahu apa-apa kejadian Vina. Jadi jangan kaitkan saya dengan kejadian Vina. Gue merasa ini adalah sebuah postingan bernada kepanikan. Ini feeling gue ya. Postingan sebelumnya juga dia tuh seperti menampilkan link orang yang menjadi DPO. Jadi di postingan itu ada, ini yang 3 orang belum ketemu. Jadi tolong jangan sangkut pautkan saya lagi karena saya nggak tahu apa-apa soal kasus Vina. Gue melihat ini seperti sebuah kamuflase karena namanya itu tidak ada di daftar DPO. Jadi kayak dia sengaja memposting ini karena ingin menunjukkan ini loh nama-nama tersangka. Dari nama-namanya aja udah berbeda. Bagaimana bisa aku dijadikan pelakunya? Nah, sekali lagi ini asumsi dari gua ya. Gua nggak tahu secara pasti nih. Ini cuma asumsi. Jadi terserah kalian tuh gimana. Lalu akun ini juga memposting isi pesannya dengan si Prima RS ini. Yang isinya itu seperti ini. Lo kemana aja ANJ? Kenapa harus nyusahin gua? Terus dibalas nih sama si Prima. Lah kenapa gua doang? Itu masalah lu bro. Terus karena di sini ada komentar netizen, jadi gua nggak begitu jelas lihatnya. Yang jelas gua jadi viral BGST. Gua terutama ibu gua nangis mulu sampai sakit. Lo tahu kan, gua cuma punya ibu Gi. Tolong kamu serah diri aja, klarifikasi semua. Di sini gua agak bingung soal kata-kata Gi-nya. Sedangkan nama dia ini Prima, mungkin itu nama panggilan di tongkrongan kali ya. Terus nih dibilang si Prima nih lagi, kamu siapa mau ngajarin gue? Kamu tahu kan apa akibatnya kalau sampai kasus ini terbongkar? Jadi lu diam-diam aja, nggak bakalan ada polisi Cirebon yang cari elu. Wih, ngeri-ngeri sedap nih kata-katanya ini, kayak punya kuasa yang tinggi kali gitu kan. Terus lagi dia bilang, udah gua atur sama bokap gua, kamu bakalan aman asalkan jangan sampai kasus ini terbongkar. Nah di sini kita kayak diputar-kotak bahwa wah, apakah ini sosok yang punya bokap yang berjabatan itu yang sama-sama ini dibilang, bukannya. Jadi kayak agak bingung nih, kok ini si Egy atau Andi gitu. Terus akun ini juga memposting sebuah gambar di lokasi jembatan yang itu adalah Vina dan Eki saat sudah wafat. Yang dimana dia menjelaskan bahwa foto itu dia dapat setelah orang-orang termasuk keluarga Vina ini mendapatkan kabar bahwa Vina ini mengalami kecelakaan. Jadi itu foto-foto yang diambil dari tempat TKP saat orang-orang itu udah ngumpul nengok kondisi si Vina ini kecelakaan. Dia juga memposting wajah terduga ketiga, yaitu Dani. Yang mana diduga si Dani ini dikabarkan kabur bersama Egy keluar kota. Dikabarkan, didugakan bahwa mereka ini tinggal bersama, nyari kerjaan bareng, dan kerja di PT yang sama selama kurun waktu sekitar 1 tahun. Ini masih dugaan ya. Jadi Dani ini tuh sering berfoto dengan Egy dan diposting di Facebooknya si Egy GL tadi. Dan banyak sekali kenangan foto yang dibagikan mereka melalui akun Facebook. Sedangkan Andi ini dikabarkan oleh Apung kabur ke Malaysia. Apung juga mendapatkan ancaman dari Prima melalui pesan messenger seperti ini. Kayak si Prima ini ngomong nih, chat langsung nih. Woi, anak DJLL, PBNN. Main-main lo ya BGST. Berani-beraninya lu spill netizen ya. Terus dibalas nih sama si Apung. Apaan sih? Yang bener lah ngomong. Emang bener kan? Untuk apa lagi disembunyikan? Gua yang terancam, keluarga gua yang malu. Terutama ibu gua. Nah, terus dibalas nih sama si Prima. Itu urusan lu BNCG. Udah gua bilangin juga ngakuin aja. 100% aman kok. Terus si Egy ini balas. Aku capek bro. Dihina dituduh. Emang sangat menyakitkan buat ibu gua. Itu urusanmu PBNN. Yang jelas-jelas kasus jangan sampai pecah. Ingatkan sama orang
Ingatkan sama orang misterius, hati-hati aja. Jadi di sini si Prima ini dalam chatan mengancam bahwa akan ada orang misterius yang mungkin bisa menyakiti Apung kalau si Apung ini membuka semua kasus ini. Lalu dia juga membongkar isi pesannya dengan Egy GL, di mana Egy GL ini marah karena Apung telah membocorkan semua. Yang isi pesannya itu seperti ini. Bego lu ya, para ANJ, kenapa lu bongkar? Udah perjanjian kan? Gua bagi lu motor, anggap aja itu lo yang di buron. Emang buron tapi aman. Lo ngerti kagak? BGO. Mau lu gimana sih? Terus dibalas si Apung nih. Ampun Gi, tolong jangan apa-apain keluarga gua. Gua capek aja Gi setiap hari gini. Kalau tadi Andi sama Dani ada di sini, gua nggak bakalin bocorin lu. Ini nggak mungkin kan gua bisa menghadapi semua 3 buron. Gua mau jawab apa? Jadi dibalas nih sama si Egy ini. Itu urusan lo BGK. Mau sebutin Andi, Dani itu mah dari lu kan semua udah bawa diri masing-masing. Asalkan gua jangan BGST. Di sini yang gua bingungnya dia juga menyebut kalau ini G. Sedangkan dia bilang kalau si Andi itu Prima. Gua jadi bingung nih, di chatan ini tuh ada 2 perbedaan. Kenapa dia panggil ini Gi, panggil si Prima itu juga Gi. Jadi siapa yang Egy sebenarnya gitu. Jadi dari sini kita tahu kalau motor gede berwarna merah itu diduga merupakan motor Egy yang diberikan pada Apung untuk menutupi kasus. Apung ini juga bilang bahwa dia akan bersaksi dengan pihak kepolisian asalkan ketiga pelaku sudah tertangkap. Jadi di sini kita tahu bahwa Apung ini diduga merupakan saksi kunci yang juga dulunya berteman dengan ketiga terduga. Dan belum diketahui secara pasti nih bahwa peran dia itu apa. Yang jelas dia ini tahu dan mau mengakui. Dia juga meminta maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, terkhususnya keluarga korban, karena selama ini menutupi kasus yang menurutnya ia lakukan karena mendapatkan ancaman dari 3 terduga lainnya. Di mana salah satu dari terduga ini punya backingan yang kuat dan mempunyai jabatan. Kalau ternyata benar, berarti almarhumah Vina ini tepat dalam kesaksian korinnya di tubuh si Linda tadi. Tapi kita juga jangan terkecoh. Bisa jadi Apung RP ini juga suspek dan sedang melakukan playing victim. Mengingat isi pesan tadi juga agak sedikit membingungkan Gi dan Gi. Kayak sesuatu yang aneh gitu. Dia panggil si Prima Gi. Itu apa gitu. Jadi kayak ada sesuatu yang bisa dimainkan, di playing victim kan. Jadi kita semua jangan terkecoh nih dengan kesaksian si Apung RP tadi. Karena juga Facebook yang diduga Dani bernama Ahmad memposting dirinya bukanlah Dani sebagaimana yang diisukan. Di sini juga saya sempat merasa ragu soal si Dani ini membalas komentar netizen dengan santai dan candaan seperti tidak takut sama sekali. Jadi kayak terlintas aja tuh di benak saya keraguan soal kalau ini tuh bener-bener Dani gitu. Karena kok dia bisa sesantai itu jawab netizen gitu. Tapi pada postingan FB-nya dia sering berfoto dengan Egy GL dan pernah membuat postingan menanyakan kapan Prima RS pulang pada 2018 yang lalu. Yang tentunya kita sadari bahwa mereka semua ini merupakan satu lingkungan pergaulan yang memiliki kecocokan dengan kasus Vina. Dari postingan mereka, nama mereka asal Cirebon, punya riwayat geng motor, beberapa komentar mencurigakan, dan pertemanan dengan akun Facebook Vina. Dan ada juga beberapa cocokologi wajah teman-teman mereka yang mirip dengan tersangka yang masih berada di lapas. Jadi kayak terlalu banyak kecocokan gitu yang membuat mereka ini sangat-sangat dicurigai gitu. Salah satu dari mereka juga nggak pernah live untuk memberikan klarifikasi yang bisa meluruskan kesalahpahaman kalau memang ini bukan mereka pelakunya. Dari info yang ku dapat juga ada salah satu korban yang dijadikan bulan-bulanan sudah klarifikasi ke kantor kepolisian Cirebon. Entah itu akun RP, entah siapa.
Pokoknya aku dapat info ada yang klarifikasi langsung ke Polsek. Mungkin aja Apung RP ya. Aku juga mau membahas tentang Linda, sahabat Vina, yang sampai saat ini masih menyimpan banyak misteri. Dikatakan almarhumah Vina bahwa si Linda ini tidak datang ke pemakamannya, makanya dia itu merasuki Linda. Lalu Linda ini juga tidak dilibatkan dalam proyek film Vina sebelum 7 hari. Pertanyaannya, kemana Linda yang dianggap sahabat oleh Vina? Mengapa dia itu nggak muncul dan nggak memberikan klarifikasi tentang semuanya? Ayah pacar Vina, Eki, telah memberikan klarifikasinya seperti berikut. Saya adalah orang tua kandung dari almarhum Muhammad Rizky Rudiana atau Eki. Saya mohon kepada seluruh warga negara Indonesia agar jangan membuat kami lebih sakit. Eki adalah anak kandung kami yang mana menjadi korban daripada kelompok-kelompok yang kejam. Saya tidak diam. Saya terus berupaya dan bekerja sama dengan reskrim. Terbukti beberapa kita kami amankan dan sisanya sedang kami perjuangkan untuk dilakukan pengungkapan. Sekali lagi saya mohon doa, mudah-mudahan orang-orang yang telah mengambil nyawa anak saya bisa segera terungkap. Jadi ayahnya Eki ini seorang perwira polisi yang berusaha mengungkapkan pelaku kejahatan terhadap anaknya. Namun mungkin konspirasinya ada sesuatu yang lebih besar yang tidak bisa dihadapi. Konspirasi loh. Ya, itu aja video kali ini. Semoga kasus ini mendapatkan titik terang dan ketiga pelaku sebenarnya dapat ditangkap dan diadili sebagaimana mestinya dengan apa yang telah mereka perbuat, agar tidak ada Vina-Vina lainnya di kemudian hari. Kawal terus kasus ini agar keadilan bisa ditegakkan selurus-lurusnya di tanah air kita ini. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian atau informasi dan kata-kata yang saya ucapkan pada video tadi. Saya Jendra, terima kasih sudah nonton. Pamit dulu.